Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para calon siswa-siswi Maninsan Cendikia, khususnya Maninsan Cendikia Serpong. Oke ya. Ini informasi yang ditunggu-tunggu ya, yaitu tentang penerimaan siswa baru Maninsan Cendikia, khususnya Maninsan Cendikia Serpong. Saya akan coba jelaskan detail tentang petunjuk, syarat, jalur tes, tahapan-tahapan, jadwal, dan materi tesnya. Simak terus sampai akhir ya. Oke baik, jadi yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa penjelasan saya ini adalah penjelasan atas nama pribadi, bukan dari panitia ya. Jadi saya bukan atas nama panitia penerimaan. Jadi ini pribadi karena banyak subscriber saya yang memang saya sebelumnya sudah banyak info tentang PBDB. Ini sebagai tanggung jawab moral saya kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini ya, subscribe channel ini. Jadi banyak yang tanya sehingga akhirnya saya buat ya. Sebenarnya juknis sudah ada, dilihat di link deskripsi, bisa dibaca detail sebenarnya. Tapi ya saya paham banyak juga mungkin yang perlu penjelasan secara lisan dan lebih jelas ya. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi menjelaskan atau membuat video ini bukan atas nama panitia apalagi institusi Maninsan Cendikia Serpong, bukan ya. Jadi ini atas nama pribadi. Kemudian kedua, saya juga tidak akan mengambil keuntungan secara ekonomi video ini walaupun saya sudah ada Google AdSense. Video ini saya matikan iklannya. Jadi Anda silakan menonton video ini dengan nyaman tanpa iklan di video ini, oke? Yang penting Anda disimak. Saya ingin menyampaikan informasi ini semoga kita mulai dari jalur seleksi. Jadi dalam pelaksanaan SNPDB, Seleksi Nasional Penerimaan Peserta Didik Baru. Jadi ada 3 ya, ada Maninsan Cendikia, ini digabung ya karena ini seleksinya nasional. Maninsan Cendikia, Man Program Keagamaan dan Man Kejuruan ya. Tapi saya hanya akan fokus ke SNPDB Maninsan Cendikia saja. Yang 2 tadi saya tidak jelaskan walaupun dalam satu juknis ya. Oke, kita mulai dari jalur seleksi Maninsan Cendikia. Jalur seleksi Maninsan Cendikia ini menurut juknis yang sudah resmi dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Jadi penjelasan saya ini landasannya juknis yang resmi yang sudah ditandatangani ya. Ya, seperti itu. Jadi ada dua jalur. Yang pertama jalur tes, kemudian yang kedua jalur prestasi. Jalur tes itu seleksi melalui tes berbasis CBT yang diselenggarakan bagi peserta didik terbaik. Ya, nah ini jalur umum lah ya yang akan kalian ikuti dan saya akan banyak ulas tentang jalur tes. Kedua, jalur prestasi. Jalur prestasi ini jalur non tes. Jadi orang nggak perlu tes tapi dia bisa diterima. Cuma syaratnya berat dan juga proporsinya atau yang diterimanya sangat kecil. Jadi syarat jalur prestasi atau tanpa tes itu paling tidak dia adalah dijelaskan di juknis ini peraih medali juara 1, 2, 3 di bidang sains pada ajang kompetisi KSN, kompetisi madrasah tingkat nasional. Ya, kemudian ada opsi, ada merit, ada lomba penelitian karya ilmiah, ya, dan kebudayaan dan lain-lain serta penghargaan dari luar negeri yang merupakan lanjutan dari KSN dan lain sebagainya. Nanti saya cantumkan di tulisan di video ya detailnya. Jadi jalur prestasi ini jalur yang eksklusif lah ya. Jadi pesertanya kalau Anda juara di bidang sampai tingkat nasional ya. Sampai tingkat nasional di bidang yang spesifik. Jadi tidak di luar yang lomba-lomba lain, tidak ya. Hanya yang dicantumkan di bawah ini saja ya. Sedangkan yang kompetisi yang lain walaupun sudah tingkat nasional maka dia nggak bisa untuk daftar atau akan diterima di jalur prestasi ya. Jadi ini jalur sangat spesial. Ada 23 Maninsan Cendikia se-Indonesia yang bisa dipilih. Dan nanti siswa ketika mendaftar itu sudah memilih jurusan IPA atau IPS. Berikutnya kuota pendaftar per madrasah. Jadi kuota pendaftar per madrasah itu tahun ini ada perubahan daripada tahun sebelumnya karena kuota tiap Maninsan Cendikia itu nambah. Jadi berbahagialah pada tahun ini karena kesempatan Anda mengikuti tes di Maninsan Cendikia seluruh Indonesia itu lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Misalnya Maninsan Cendekia Serpong ya, kota pendaftar provinsi ya yang ada di Banten. Jadi karena Maninsan Cendekia ini di Banten, maka sekolah MTS SMP yang ada di Banten, kalau dia rombelnya lebih dari 5 ya, maka mendapat kuota 15 siswanya bisa daftar ya. Kalau 5 atau kurang dari 5 maka hanya boleh 10 ya. Jadi maksimal 15 kemudian minimal 10 kalau rombongan belajar itu kelas 9, jumlah kelas 9-nya. Jadi semakin banyak jumlah kelas 9, kalau melebihi dari 5 maka dia berhak mendaftarkan siswanya MTS atau SMP tersebut itu bisa sampai 15 siswa bagi yang berada di Provinsi Banten. Kemudian kalau yang di luar Banten, yaitu kalau lebih dari 5 itu 10, kalau kurang dari 5 itu 5. Detailnya nanti saya cantumkan di video ya. Dan juga Maninsan Cendekia yang lainnya. Berikutnya itu jadwal kegiatan. Ya, jadwal kegiatan dari tanggal 4 mulai sosialisasi Juknis. Kemudian pendaftaran online sudah dibuka tanggal 11 Januari sampai dengan 11 Februari. Jadi hanya 1 bulan. Pendaftaran semua lewat online, tidak ada pengiriman berkas ya, semua lewat ini ya, pendaftaran ini di website ini mendaftar. Semua di sini persyaratan dan link ya sudah bisa dilakukan tanggal 11 Januari ya. Kemudian pendaftaran jalur prestasi juga sama, tapi jalur prestasi lebih cepat sampai dengan tanggal 6. Jadi kalau jalur tes tadi yang jalur reguler untuk lewat tes itu sampai tanggal 11, kemudian jalur prestasi itu sampai tanggal 6 Februari. Ya, kemudian setelah siswa mendaftar maka panitia akan menyeleksi ya, seleksi. Pengumuman kelulusan jalur prestasi, jadi tadi yang jalur tanpa tes ya itu diumumkannya lebih dahulu, yaitu tanggal 16 Februari. Jadi yang jalur prestasi, yang jalur tanpa tes, dia diumumin lebih duluan. Kemudian kalau pengumuman peserta tes, yang jalur tes lewat CBT yang reguler, itu tanggal 22 Februari ya. Jadi setelah Anda masukkan data ya sampai tanggal 11, kemudian tanggal 22 itu pengumuman apakah Anda bisa berhak mengikuti tes atau tidak. Kemudian tesnya yaitu tanggal 27 28 ya, 27 28 Februari 2021. Jadi bukan 2 hari ya. Biasanya bergelombang. Jadi tergantung nanti Anda dapatnya di tanggal 27 atau di tanggal 28. Tapi sebelum tanggal itu ada simulasi. Jadi simulasi. Dan tahun ini juga berbeda karena pandemi dan lain sebagainya. Itu pelaksanaan CBT dari tempat masing-masing yang memiliki internet yang memadai atau madrasah yang ditetapkan. Untuk detail lokasi tes ditunggu saja informasinya ya. Jadi nanti dipantau terus di website dan juga saat mendaftar biasanya nanti ada pengumuman detailnya ya. Intinya pokoknya tesnya melalui CBT ya, online seperti itu. Kemudian pengumuman kelulusan tanggal 16 Maret 2020. Berikutnya persyaratan. Ini yang penting ya. Jadi ada persyaratan madrasah, ada persyaratan siswa. Persyaratan madrasah yang bisa mendaftarkan siswanya ke Maninsan Cendekia, yang pertama yaitu sekolah tersebut memiliki NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian yang kedua telah terdaftar di EMIS bagi madrasah dan Dapodik bagi sekolah SMP ya, secara lengkap dan benar. Kemudian mempunyai sertifikat akreditasi atau surat izin operasional. Jadi pilihan bisa telah akreditasi atau sudah memiliki surat izin operasional madrasah atau sekolah. Kemudian untuk siswanya, persyaratan siswa pendaftar itu tercatat sebagai peserta didik kelas 9 MTS atau SMP pada tahun ajaran 2020-2021. Jadi tidak menerima siswa pindahan ya. Jadi hanya menerima yang fresh graduate. Kemudian maksimal usia 17 tahun pada 1 Juli 2021. Kemudian mendapatkan rekomendasi sebagai siswa terbaik dari kepala madrasah atau sekolah asal dengan kuota pendaftar per madrasah
atau sekolah yang ditetapkan. Saya ingin menjelaskan ini ya, karena ini sering banget ditanyain. Jadi surat rekomendasi nanti ada silakan di link Juknis seperti apa bentuk surat rekomendasinya. Ya, jadi setiap sekolah itu punya kuota pendaftar. Ya, kayak tadi misalnya kalau sekolah itu di Banten, tahun ini agak spesial ya. Yang di Serpong, sekolah-sekolah SMP atau MTS di wilayah Banten itu punya kuota lebih. Kalau dia di Banten, kalau sekolah itu punya lebih dari 5 rombel, ya yang kelas 9-nya lebih dari 5, maka dia berhak mendaftarkan siswanya sampai 15 siswa, ya seperti itu. Nah, siapa yang berhak 15 siswa itu yang ditetapkan oleh sekolah ya? Itu ada di kewenangan sekolah masing-masing, kepala madrasah, kepala sekolahnya menetapkan siapa yang berhak. Ya pokoknya itu ketentuan dari sekolah masing-masing menentukan siswanya yang terbaik yang direkomendasikan. Sering ada pertanyaan, bisa nggak kalau misalnya saya cuma ranking ke-20 misal, ya, pengen daftar? Oh bisa aja. Kenapa bisa? Karena bisa jadi yang ada ranking 1 atau ranking ke-7, ke-8 dia tidak ingin mendaftar ke Manice. Sehingga yang ranking ke-20 itu bisa dimasukkan untuk mendaftar selama tadi kuotanya tidak melebihi yang 15 tadi ya, kalau sekolah itu lebih dari 5 kelas 9-nya. Kemudian kalau untuk jalur prestasi ya mendapatkan surat keterangan dari rekomendasi kepala sekolah asal sebagai siswa berprestasi ya, keterangan tadi ya, KSN, KSM, opsi, MyRisk ya. Ya, kemudian siswa juga memiliki NISN wajib ya sebagai syarat administratif. Kemudian mengupload berkas dan lain sebagainya, ini bisa dibaca detail lah ya, mudah dipahami. Tentang materi seleksi. Nah, untuk materi seleksi ini jadi ada 2 ya, yaitu tes potensi belajar, kemudian yang kedua adalah tes akademik. Tes potensi belajar itu 90 menit. Kemudian tes akademik itu 120 menit untuk bidang studi matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, pendidikan agama Islam, dan IPA atau IPS. Jadi tergantung nanti Anda pilihannya ketika memilih jurusan IPA atau IPS. Kalau yang IPA maka tesnya IPA, kalau yang IPS maka tesnya IPS. Tes potensi belajar itu apa sih? Tes potensi belajar itu mirip-mirip ya. Saya tidak bilang seperti itu, tapi mirip-mirip kayak psikotes atau tes IQ gitulah, kayak gitu ya. Jadi mungkin saya perlu menjelaskan ini terutama bagi mungkin teman-teman yang di daerah atau yang ini belum paham tentang tes potensi belajar itu kayak apa. Jadi mesti ada gambaran ya yang secara umum di istilah yang dikenal ya. Jadi tes potensi belajar itu ya kayak gitu ya. Jadi mirip-mirip psikotes atau tes IQ lah yang biasa orang-orang umum kenal ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau yang tes akademik ya tadi ya pelajaran di tingkat SMP-nya pasti ya, tingkat SMP atau MTS-nya. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan, tapi sekali lagi jawaban penjelasan yang di sini adalah atas tanggung jawab saya pribadi, bukan atas nama institusi, bukan juga atas nama panitia ya. Jadi apa yang saya jawab, apa yang saya sampaikan itu saya tanggung jawab saya pribadi, karena Juknis ini umum, bisa dibaca oleh siapapun, maka jawaban-jawaban saya hanya akan berdasarkan pada Juknis ya. Kalau ada yang salah tafsir maka bisa saja ya, bisa saja. Jadi nanti jawaban resmi hanya bisa ditanyakan ke panitia. Saya nanti akan linkkan WA panitia atau media sosial resmi yang bisa digunakan untuk tanya jawab. Oke. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Anda diterima. Terima kasih udah nonton video ini ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan apalagi di saat masa pandemi seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.